Datuk-datuk, cincin, tuan-tuan, datin-datin, puan-puan yang berbahagia. Selanjutnya, mari bersama kita dengarkan Petua Amanah Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau. Kami jemput dengan segala takzimnya Datuk Seri Sahil Abu Bakar. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengala, lam, adat. Yang sama-sama kita muliakan Datuk Seri Haji Al-Azhar, Ketua Umum Majlis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau. Beri tepuk tangan yang hangat buat beliau. Datuk Seri Al-Azhar ini subuh tadi dia berangkat dari Pekanbaru menuju Kota Dumai. Dengan terbukanya jalan tol ini tak sampai 2 jam orang sudah bisa sampai ke Kota Dumai. Hidup Dumai! Saya sebetulnya nak membalas cakap Pak Wali tadi, tapi kenapa Pak Wali dah pergi? Ya kan? Kita sambut apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Sebetulnya yang menyampaikan itu Ketua DPH Lam Kota Dumai sebetulnya menyampaikan, bukan Wali Kota. Tapi karena Wali Kota sudah mengambil alih yang menyampaikan tadi, kita harus dukung penuh pernyataan-pernyataan Pak Wali tadi. Siap? Penggawa siap? Serikat pekerja siap? Puan-puan siap? Alhamdulillah. Tentu Lembaga Adat Melayu Kota Dumai jauh lebih siap lagi. Betul kok, Agus? Ya, sama-sama kita banggakan dan kita hormati orang tua kita, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, Datuk Atan Ujang, beserta Datin tadi saya tengok kebetulan sama tadi. Kemudian Datuk Seri Sahrudin Agus, Ketua DPH Lam Kota Dumai, yang sama-sama kita banggakan dan yang selalu kita kedepankan dalam memperjuangkan nasib anak kemenakan di Kota Dumai ini. Tepuk tangan buat Datuk Seri Agus. Saya tidak angkat kode, saya tak apa, saya mau berdepan-depan. Dalam penilaian kami di provinsi, Ketua Lam DPH Kota Dumai ini, Datuk Seri Agus ini, kalau boleh dikasih nilai, nilainya 9. Sepakat itu Alef? Baik dalam perjuangannya, dalam komitmennya, ini perlu kita dukung untuk memajukan negeri ini, mendampingi Pak Wali Kota tadi, Tuan Haji Faisal yang kita banggakan. Kemudian saya hari ini akan memperkenalkan, biar lambat sedikit karena kita bicara yang penting soal program ini. Ada timbalan saya dari Pekanbaru, Datuk Asral Rahman. Mana dia? Silakan berdiri Datuk. Kalau tak salah saya tinggal tadi di Gang Rambai, dari mana? Apa nama jalan tempat tinggal rumah? Jalan Jeruk. Ada warga Jalan Jeruk sini? Pokoknya orang Sekajadi di pos kampung gampang lah datang dia. Bang Yai tahu kan? Itu Bang Yai. Bang Yai Kutanan. Sekarang dia sudah jadi orang Lam sekarang, orang ada. Kemudian ada Datuk Khairul Zainal. Ini mantan birokrat Pamung senior. Tepuk tangan buat Bang Khairul. Kalau tak ada omnya, pamannya, mungkin kita tak punya lembaga adat Melayu di Riau ini. Pamannya Datuk Seri Haji Arifin Ahmad, Gubernur Riau pada tahunnya, yang merupakan pendiri dari lembaga adat Melayu ini. Jadi orang Melayu harus tahu, Lam bisa besar, bisa kuat, itu gagasan dan ide dari
Pamanda Datuk Khairul Jainal ini. Kemudian ikut lagi bersama kami Datuk Haji Herman Shah. Saya persilakan berdiri Datuk Herman. Ini tokoh serikat pekerja di Republik ini. Maka kita serahkan SP kemarin, membentuknya beliau. Ini abang ipar dari Puan Sri, ya, Sri ya. Kemudian lagi hadir di tengah-tengah kita semua Sekretaris Umum Lembaga Adat Melayu Riau. Ini banyak rombongan dari Pekanbaru, karena lewat tol mungkin lebih mudah datang ke rumah ini. Datuk Isman Hakim. Kemudian ada Datuk Arman. Ada Ketua Datuk John Dasa Timbalan. Mana Datuk John ini? Datuk John Dasa. Kemudian hadir juga Datuk Febrila Arif Raja. Silakan berdiri. Ini ekonomi kreatif, anak dari Sahril Abu Bakar, anak tertua saya. Kemudian Datuk Tarleli, Ketua MKA. Datuk Zaki. Ini orang Kujang. Datuk Zaki ini mempertahankan, masih single sampai sekarang. Mungkin perempuan dari Kota Dumai mungkin ada yang siap mendampingi Datuk Zaki ini. Datuk Arianto, mana ada penggawa adat, koordinator Pensaraf. Ada lagi yang dari provinsi? Sekiranya udah lengkap ya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini sekali lagi saya juga ucapkan selamat kepada Panglima Muda Penggawa Adat BKU Kota Dumai, Datuk Panglima Muda Jailani Ridwan ya, beserta semua jajaran. Kemudian Ketua SPBM Nur Zulkifli ya. Selanjutnya Ketua Perempuan Indrawati. Kepada Datin, kepada Tuan, kepada puan-puan yang tadi barusan saja dilantik, kami mengucapkan selamat bertugas, selamat bekerja, selamat memimpin lembaga-lembaga yang terhormat tadi yang dirancang oleh Lembaga Adat Melayu Riau sebagai elemen-elemen penunjang daripada Lembaga Adat Melayu ini. Kemudian juga hadir di tengah-tengah kita tadi dari peguyuban-peguyuban, ada Ikatan Pemuda Sriwijaya, ada keluarga Jawa dan keluarga Batak, keluarga Minang, dan semua suku yang ada di Kota Dumai ini yang tergabung di dalam RKKMD. Kemudian yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk, wabil khusus para ketua LAM kecamatan, baik yang baru saja terpilih dipercayakan menjadi ketua LAM di tingkat kecamatan maupun para ketua yang lama yang masih mengemban tugasnya. Selamat datang di tempat acara kita ini. Mari sama-sama kita bulatkan tekad bahwa LAM Riau beserta segenap elemennya harus merebut peluang emas yang sudah kita rintis beberapa tahun belakangan ini. Dalam hitungan tidak sampai 1 bulan lagi, tepatnya tanggal 9 Agustus 2021, blok terbesar di Republik Indonesia ini akan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pemerintah Republik Indonesia melalui Tuan Presiden Joko Widodo, Datuk Sri Setia Amanah Negara, telah bertekad mengembalikan blok rokan ini, dan itu telah ditunjuk Pertamina sebagai pengelola. Dan Pertamina pada saat ini juga sedang mencari mitra mereka dalam rangka juga mengelola blok rokan. Ada 39% saham dari Pertamina ini akan dilepaskan.
Kita juga tak tahu persis juga bagaimana aturan-aturan korporat ini, aturan perusahaan Persero Pertamina ini. Semestinya orang di kampung-kampung menyebut, dengan Presiden sudah memberikan laluan buat masyarakat Riau, masyarakat adat untuk ikut serta mengelola Blok Rokan, sebenarnya sudah final. Betul atau tidak? Karena Presiden adalah orang pertama penguasa pemerintahan, kepala negara yang memutuskan sesuatu kebijakan menyangkut hal ihwal kepentingan terhadap negara ini. Apalagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi 7-nya juga sudah menyetujui masyarakat adat melalui Lembaga Adat Melayu Riau, Badan Usaha Milik Adatnya, untuk bergerak untuk sebagai pemegang saham di Blok Rokan itu. Tapi oleh Pertamina masih ada lagi dibuat aturan. Ini mesti melalui proses tender. Kami sudah datang mendaftar ke Pertamina, membawa badan usaha yang sudah kita bentuk. Ternyata itu belum memenuhi syarat. Harus menggandeng pihak ketiga, artinya perusahaan yang sudah profesional di dunia perminyakan. Alhamdulillah ada perusahaan dari luar yang mau bergabung dengan kita. Dari kita ini tak menyangka juga Lembaga Adat Melayu Riau melalui rumah ini sudah masuk di dalam bisnis perminyakan di tingkat dunia, menjadi perbincangan juga di antara mereka-mereka yang biasa bermain di dunia minyak ini. Dari Dubai, dari Saudi, dari Jepang, dari China, dari Rusia, dari Swiss, dan negara-negara lainnya, termasuk yang berkantor di Singapura, Malaysia melalui Petronasnya. Mereka semua rupanya mengikuti, karena blok ini adalah blok terbesar yang selama ini dikuasai oleh Chevron lebih dari 90 tahun. Ada NPM namanya dulu, ada Caltech namanya dulu, baru namanya Chevron terakhir ini. Jadi ini kami atas nama Lembaga Adat Melayu Riau beserta segenap jajaran mohon doa datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan untuk badan usaha milik adat kita masuk di dalam skema perhitungan bisnis yang dibuat oleh Pertamina nantinya. Apakah kita terlibat di dalam pemegang sahamnya nanti? Apakah kita terlibat di dalam operator atau maintenance dan lain sebagainya ini? Tapi yang pasti kita berjuang supaya badan usaha milik adat kita dan seluruh jajaran anak masyarakat ikut terlibat di dalam pengelolaan Blok Rokan. Siap? Gayung emas kendi pusaka, bekalan air si Raja Sakti, keris dicabut langkah penggawa, menuntut hak adat negeri kami. Tanah Melayu, tanah pusaka, adat dijunjung perisai kita. Bergerak kami menuntut haknya, biar mati di tanah sendiri. Siap penggawa? Siap penggawa? Alhamdulillah. Serius ya? Jangan besok menengok apa aja ada lemah kompang itu tanda apa? Kita serius. Karena kita sudah di backup oleh Bapak Presiden. Masyarakat adat melalui rumahnya harus terlibat di dalam pengelola Blok Rokan. Makanya Presiden SBY kita beri gelar Datuk Sri Setia Amanah Negara. Jadi kalau ada yang melintang-melintang, termasuk orang kampung kita, termasuk orang Melayu yang menamakan diri Muka Melayu, kita lawan. Ini kesempatan emas. Saya selalu menangis balik ke kampung ini. Saya punya teman namanya Teguh Rubiah di sini. Banyak kawan saya yang berbisik, tolong Rel, aku ada anak, aku ada adik yang sampai hari tak kerja.
Tolong, sudah sarjana lagi. Hari ini yang memusingkan kepala orang Melayu, kita sudah begadai tanah, sudah menjual kebun menyekolahkan anak, sampai anak mendapat gelar sarjana. Sudah itu tak bisa masuk kerja sampai hari. Betul tidak? Habis. Sementara itulah aset dulu menghidupkan anak bininya dengan kebun yang sepetak itu. Demi untuk menyekolahkan anak, kita gadai kebun itu, kita jual kebun itu. Ternyata anak tidak bisa juga bekerja. Apa pemimpin-pemimpin Melayu, pemimpin-pemimpin bangsa ini, pemimpin-pemimpin negeri ini tahu apa tidak? Ada anak kemanakannya yang sudah sarjana menganggur lagi. Tahu apa tidak? Itu yang tidak diketahui oleh orang tua kita. Saya Datuk Al ini ditambah dengan Datuk Mercuan pernah diundang ke rumah Tuan Gubernur. Setengah disidangkan oleh orang-orang tua kita. Saya sebut nama-namanya. Ini tolong rekam. Ada Datuk Azali Johan, ada almarhum Datuk Rifai Rahman, ada waktu itu datang lagi Datuk Wan Abu Bakar, ada datang Wan Tamrin Nasution, Datuk Wan Tamrin Nasution, ada datang lagi Wan Tamrin Hasim, ada datang lagi Datuk Ogani Jamil Jamil, ada Dr. Khaidir, ada ketua forum pembaruan kebangsaan. Kepada kami para pemangku adat ini diminta mengundurkan diri supaya Lam jangan terlibat di dalam bisnis blok-blokan ini. Saya nak menangis, bukan apa tidak. Kalau saya pribadi berpendapat, celakalah kita dulu dipimpin orang-orang tua ini. Dia ada menjadi gubernur, ada menjadi wakil gubernur, ada menjadi bupati. Cara berpikirnya mengapa sempit? Tantangan hari ini bukanlah harus berpantun-pantun, bersajak-sajak, bersair-sair, sementara anak kemanakannya lapor. Memang itu yang harus dibuat? Memang itu yang harus dibuat? Anak kemanakannya nganggur, anak kemanakannya tak bisa berusaha, semua sudah terkunci. Hari ini ada peluang emas di blok-blokan itu. Biasanya ada 20.000 tenaga kerja yang bekerja di situ. Di Chevron sendiri, ya kemari ada di sini nih, untuk kemari. Itu hanya waktu Chevron beroperasi itu 6.000 tenaga kerjanya, tak sampai 700 orang budak Melayu. Hari ini Chevron sekitar tenaga kerjanya 3.000, tak sampai 400 orang budak Melayu. Tak siapa-siapa yang masuk. Padahal kita punya perda. Kemana pemimpin kita pada waktu itu? Kemana gubernur kita waktu itu? Kemana bupati kita waktu itu? Bisa kecolongan. Yang menjadi gubernur jadi bupati itu rasa saya banyaknya orang kampung kita. Hari ini bisa dimentang lembaga adat. Lam hari ini sudah punya perda dan kita diperkenankan. Secara undang-undang tak ada persoalan. Maka kita harus bangkit. Ini bagian dari tugas sejarah lembaga adat Melayu Riau. Kita memang diberikan amanah untuk menggali, mengkaji, serta melestarikan budaya Melayu. Betul. Kita juga ditugaskan memberdayakan masyarakat adat Melayu. Penggawa ini masyarakat adat, perempuan Melayu ini masyarakat adat, serikat pekerja Melayu juga ini adalah masyarakat adat. Yang mesti kita berikan peran, yang mesti kita bela hak-haknya. Begitu juga kita punya hutang tanah loh. Minyak blok-blokan ini ada di tanah Ulaya, tanah adat. Jadi tak usah khawatir. Jadi kita bergerak, kata Datuk, Datin. Saya lagi ingin mengutipkan pantun. Hutan laut, tanah dikikis, bumi Melayu dikuras semua. Biar mati di Inggris, kami tak mau berputih mata. Tanah dikapling, dibajak-bajak, satu pun tak ada anak negeri. Jangan sampai kami memberontak untuk menuntut hak adat wilayah kami.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.